Wilson, malam ini ada sebuah pesta ulang tahun Nyonya Besar Wilson yang ke-70 tahun. Semua anggota keluarga besar Wilson sampai cucu perempuan dan ipar memberikan kado. Nenek, saya dengar kamu sangat menyukai teh. Batu bata teh puer berusia seabad ini seharga 500.000. Dan merupakan hadiah ulang tahun untukmu. Nenek, kudengar kamu sangat percaya pada Buddha. Ini ada Buddha giok diukir dari giok Hetian dan harganya 700.000. Nyonya Wilson tua melihat berbagai hadiah dan tertawa bahagia, membuat semua anggota keluarga yang hadir ikut merasakan kebahagiaan. Pada saat ini, seorang menantu tertua dari Nyonya Wilson, Charlie, dengan tiba-tiba berkata, "Nenek, bisakah kau meminjamkan aku uang sebesar 1 juta? Karena aku sangat membuatkan untuk mengobati Bibi Lena dari panti asuhan yang merawatku sekarang mengidap penyakit uremia." Seluruh anggota keluarga Wilson kaget. Semua orang melihat ke arah Charlie dengan tatapan yang luar biasa. Menantu yang tinggal di sini terlalu berani, bukan? Lady Wilson telah melewati hari ulang tahunnya. Bukan hanya dia tidak menyiapkan hadiah, dia bahkan berani buka mulut dan meminta Lady Wilson untuk meminjam 1 juta. 3 tahun lalu, Tuan Wilson yang masih hidup, tidak tahu dari mana menemukan Charlie, dan bersikeras untuk menikahkan cucu tertuanya Claire Wilson dengannya. Saat itu, Charlie tidak punya uang, seperti pengemis, sama seperti sekarang. Setelah keduanya menikah, Tuan tua meninggal. Sejak itu, keluarga Wilson dengan sengaja berusaha mengusirnya. Hanya saja Charlie acuh tak acuh, dan tidak tergerak oleh penghinaan orang lain, jadi ia selalu menjadi menantu yang tinggal di keluarga Wilson. Juga tidak berdaya untuk meminta Lady Wilson meminjam uang hari ini. Bibi Lena dari panti asuhan tempat dia dibawa dan diselamatkan, menderita uremia. Dialisis dan transplantasi ginjal membutuhkan setidaknya 1 juta. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain berbicara dengan Lady Wilson. Dia merasa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Lady Wilson, dan kemudian dia mungkin baik dan bersedia membantu ketika dia bahagia. Tanpa diduga, Nyonya Wilson tua masih tertawa sedetik, dan dia segera menarik wajahnya ke bawah detik ini. Dia melempar cangkir teh di tangannya ke tanah dan berteriak dengan marah, "Beatrice, mulailah, kamu di sini untuk merayakan ulang tahunku atau untuk meminjam uang?" Istri Charlie, Claire, bergegas maju dan menjelaskan kepada Lady Wilson, "Nenek, Charlie cuek, jangan kaget." Dengan mengatakan itu, dia akan menarik Charlie ke samping. Saat ini, sepupu Claire, Wendy, mencibir dan berkata, "Kakak, lihat sampah macam apa pernikahanmu. Gerald dan saya baru saja bertunangan dan belum menikah, jadi Gerald memberi nenek Buddha giok Hetian, itu baik untuk suamimu, dia tidak membawa hadiah apapun, dan dia masih memiliki wajah untuk meminta nenek untuk meminjam uang." Itu benar, Brother Charlie, kita berdua adalah cucu ipar dari keluarga Wilson. Kamu, sebagai cucu laki-laki tertua, benar-benar gagal. Pria yang berbicara adalah tunangan Wendy, Gerald, tuan muda dari keluarga besar setempat. Meskipun Gerald hendak menikahi Wendy, dalam benaknya, penampilan Wendy berada ribuan mil jauhnya dari istri Charlie, Claire. Claire adalah dewi terkenal di Aurus Hill, tapi melihat Dewi menikahi pria tak berharga ini dan membuang-buang uang, Gerald juga sangat kesal. Jenis sampah ini, sebaiknya keluarkan dia dari keluarga Wilson kita secepat mungkin. Iya. Wajah keluarga Wilson benar-benar kehilangan orang ini. Saya pikir itu palsu bahwa dia meminjam uang, dan minatnya untuk sengaja menyapu pesta ulang tahun Lady Wilson benar adanya. Charlie tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya ketika dia melihat bahwa seluruh keluarga Wilson menargetkan dan menghinanya. Jika bukan karena biaya pengobatan penyelamat, dia akan berbalik dan meninggalkan tempat ekstravaganza dan kemegahan palsu ini. Namun, memikirkan ajaran ayahnya kepadanya sejak dia masih kecil, membiarkan kebaikannya meneteskan air dan pembalasan ke mata air, dia mencoba untuk menekan penghinaan di dalam hatinya, dan berkata kepada Nyonya Wilson tua, "Nenek, menyelamatkan kehidupan lebih baik daripada membangun Buddha tingkat ke-7. Tolong kasihanilah." Seseorang mendengus dingin dan mengutuk, "Wade, kamu tidak ingin memberikan ekstasi kepada nenek di sini."
Jika Anda ingin memiliki seseorang, Anda dapat menemukan jalan sendiri dan jangan biarkan nenek Anda membayar untuk membantu Anda menyelamatkan orang. Apakah kamu? Itu adalah saudara laki-laki Wendy, Harold. Kakak dan adik selalu memiliki opini yang bagus tentang Claire, yang lebih unggul dari mereka dalam segala aspek, jadi mereka suka memanfaatkan kesempatan untuk paling mengejek Charlie. Claire di samping tampak sedikit malu dan berkata, "Nenek, Charlie kehilangan ayahnya ketika dia berusia 8 tahun. Bibi Lena dari panti asuhan membesarkannya. Dia ingin membalas rasa terima kasihnya karena hati yang bersyukur. Tolong bantu dia." Nyonya Wilson tua berkata dengan wajah muram, "Izinkan saya membantunya." "Oke, kecuali Anda menceraikannya dan kemudian menikah dengan Tuan Jones. Jika Anda melakukannya, saya akan segera memberinya 1 juta." Lady Wilson sedang membicarakan tentang Wendell, yang mengejar Claire. Keluarga Jones adalah keluarga kelas atas di Aurus Hill, jauh lebih kuat daripada keluarga Wilson, dan Lady Wilson selalu ingin menjilat. Pada saat ini, pengurus rumah tangga berlari masuk dan berkata dengan keras, "Tuan Jones mengirim seseorang dengan hadiah ulang tahun. Cimat Sahur, batu giok sahur. berukir dari Laukeng bernilai 3 juta. Nyonya Wilson sangat gembira dan berseru, "Cepat bawa, biar kulihat." Kepala pelayan segera menyerahkan jimat giok hijau zamrud, dan semua orang yang hadir menghembuskan napas terkejut. Jimat giok ini berwarna hijau zamrud, sebening kristal, tanpa jejak kotoran, dan terlihat seperti produk asli kelas 1. Geral, yang telah mengirim Buddha Giok Hetian, melihat jimat giok ini, dan wajahnya agak canggung. Tanpa diduga, Wendell tidak ada hubungannya dengan keluarga Wilson, dan tembakannya sangat murah hati. Nyonya Wilson tua dengan senang hati memainkan jimat giok dan berkata dengan riang, "Oh, Tuan Jones sangat tertarik. Hanya jika dia bisa menjadi cucu iparku, aku akan benar-benar bangun dalam mimpiku." Setelah itu, dia melihat ke arah Claire, "Bagaimana dengan kondisiku, apakah kamu Weh, ingin rasa mempertimbangkannya?" tebel. Claire menggelengkan kepalanya, "Nenek, aku tidak akan Weh, menceraikan weh, sing Charlie." aku. Ekspresi Nyonya Wilson langsung berubah menjadi kabut, dan dia dengan marah mengutuk, "Jangan berikan wajahmu padaku. Anda harus bergantung pada sampah ini. Biarkan sampah ini keluar dari wajahku." Perjamuan ulang tahunku, dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Charlie benar-benar kecewa, dan dia tidak punya wajah untuk tinggal di keluarga Wilson saat ini, jadi dia berkata kepada Claire, "Claire, saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemui Bibi Lena." Claire buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan bersamamu." Nyonya Wilson tua mengutuk saat ini, "Jika kamu pergi juga, aku tidak akan menjadikanmu sebagai cucu perempuan di masa depan. Bawa orang tuamu dan ibumu, dan keluarlah dari rumah Wilson dengan sampah ini." Claire tampak terkejut, dan dia tidak menyangka Lady Wilson akan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Charlie buru-buru berkata, "Tetaplah di sini, jangan khawatirkan aku." Dengan itu, sebelum Claire pulih, dia berbalik dan berjalan keluar. Harold tertawa di belakangnya, "Aduh ipar, kamu meninggalkan lapar dan tidak mau pergi ke jalan untuk mengemis untuk makan malam. Kalau begitu, wajah keluarga Wilson kita tidak akan membiarkanmu kehilangan semuanya. Saya masih memilikinya. Untuk koin, kamu bisa membeli roti kukus untuk dimakan." Harold berkata, mengambil koin dan melemparkannya ke kaki Charlie. Seluruh keluarga Wilson tertawa terbahak-bahak. Charlie mengertakkan gigi dan meninggalkan keluarga Wilson tanpa menoleh ke belakang. Ketika dia bergegas ke rumah sakit, Charlie segera pergi ke kantor pembayaran, ingin berkomunikasi dengan rumah sakit, dan memberitahu mereka bahwa biaya pengobatan akan ditunda selama 2 hari lagi. Namun, ketika dia bertanya kepada perawat, dia tiba-tiba diberitahu bahwa Bibi Lena telah dikirim ke rumah sakit terbaik di East Cliff semalam. Charlie terkejut, dan buru-buru bertanya padanya, "Berapa biayanya?" "Saya akan menemukan jalan." Pihak lainnya berkata, "Diperlukan total 3 juta. 1 juta telah dibayarkan, dan masih ada selisih 2 juta. Ini akan dibayar dalam seminggu." "Siapa yang membayar 1 juta ini?" Pihak lain menggelengkan kepalanya, "Saya juga tidak tahu."
Charlie terkejut dan akan memikirkannya. Ketika dia menoleh, seorang pria berjas hitam dengan rambut abu-abu, sekitar 50 tahun, berdiri di belakangnya. Dengan mata saling berhadapan, pria itu membungkuk padanya dan berkata, "Tuan muda, Anda telah menderita selama bertahun-tahun." Charlie mengerutkan kening, seolah temperamennya telah berubah, dan bertanya dengan dingin, "Apakah Anda Stephen Thompson?" Pihak lain berkata dengan heran, "Tuan Wade, kamu masih ingat aku?" Ekspresi Charlie membeku, dan dia bergumam, "Tentu saja aku ingat. Aku ingat kalian semua. Saat itu, Anda memaksa orang tua saya untuk membawa saya keluar dari Eastcliff dan melarikan diri sepenuhnya. Selama ini, orang tua saya meninggal secara tidak terduga. Saya juga telah menjadi yatim piatu, jadi mengapa Anda mencari saya sekarang?" Stephen Thompson berkata dengan sangat menyakitkan, "Tuan muda, ketika ayahmu meninggal, Tuan tua Wade juga sangat sedih. Dia telah mencarimu selama bertahun-tahun. Sekarang semuanya baik-baik saja, dia ingin kamu kembali padanya bersamaku." Charlie berkata dengan dingin, "Kamu boleh pergi, aku tidak akan pernah melihatnya seumur hidupku." Stephen Thompson berkata, "Tuan muda, apakah Anda masih menyalahkan Tuan Wade?" "Tentu saja." Charlie mengucapkan kata demi kata, "Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku." "Hei," Stephen Thompson menghela napas dan berkata, "Sebelum saya datang, Tuan Wade berkata Anda tidak boleh memaafkannya. Itu artinya dia memiliki pengetahuan diri." Stephen Thompson berkata, "Tuan Wade yang tua tahu bahwa Anda telah menderita selama bertahun-tahun, dia ingin memberi Anda sedikit kompensasi. Jika Anda tidak ingin kembali, dia akan membeli perusahaan terbesar di Aurus Hill dan memberikannya kepada Anda. Selain itu, dia meminta saya untuk memberikan kartu ini kepada Anda. Kata sandinya adalah hari ulang tahunmu." Dengan itu, Stephen Thompson menyerahkan kartu premium Citibank. "Pak Wade, hanya ada 5 kartu di negara ini." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Singkirkan, aku tidak menginginkannya." Stephen Thompson berkata, "Tuan Wade, untuk penyelamat Anda masih memiliki kekurangan 2 juta dalam biaya pengobatan. Jika Anda gagal membayar, hidupnya mungkin dalam bahaya." Charlie mengerutkan kening, "Kamu